Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Komang Sri Anakardia Putri dari kelas 11 MIPA 2 absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kesetimbangan. Pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam suatu konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Nah, sebelum saya lanjut ke faktor yang mempengaruhi sistem kesetimbangan, ada seorang ilmuwan yang bernama Henry Louis Leclerc. Ia adalah seorang ilmuwan kimia dari Prancis pada tahun 1852 sampai 1911 melakukan penelitian mengenai faktor yang menyebabkan perubahan pada sistem kesetimbangan. Ia menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi, sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kesetimbangan. Yang pertama yaitu ada perubahan konsentrasi, yang kedua yaitu ada perubahan suhu, yang ketiga yaitu ada perubahan tekanan dan volume, yang keempat yaitu ada katalis. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi suatu reaksi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi itu sendiri. Jika konsentrasi produk diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi. Nah, sedangkan jika konsentrasi produk diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk itu sendiri. Sebagai contohnya yaitu, nah, ini ada reaksi ZeFeHCN2+ fase aki, reaksi bolak-balik ZFE3+ fase aki ditambah ZHCN- fase aki. Nah, yang pertama, misalnya jika konsentrasi ZHCN- diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ZFeHCN2+. Yang kedua, jika konsentrasi ZFE3+ diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ZFeHCN2+. Yang ketiga, jika konsentrasi ZFE3+ diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ZFE3+ itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan suhu. Jika suhu pada sistem kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau bergeser ke delta H yang positif. Sedangkan jika suhu pada sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau bergeser ke arah delta H yang negatif. Sebagai contohnya yaitu, nah, di sini ada reaksi N2 fase gas ditambah 3H2 fase gas, reaksi bolak-balik 2NH3 fase gas. Delta H-nya yaitu min 92. Jika suhu turun, maka akan bergeser kemana? Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, apabila suhu pada sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau ke arah delta H yang negatif. Nah, berhubung di sini delta H sebelah kanan negatif, yaitu negatif 92, maka jika suhu diturunkan, maka akan bergeser ke arah kanan, karena di sebelah kanan delta H bernilai negatif. Begitupun sebaliknya, apabila suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke kiri, karena di sebelah kiri pastinya delta H bernilai positif. Nah, yang ketiga yaitu ada perubahan tekanan dan juga volume. Pengaruh perubahan tekanan akan berhubungan dengan perubahan volume, di mana tekanan dan volume ini akan berbanding terbalik. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya lebih besar. Sebagai contohnya yaitu, nah, di sini ada reaksi N2 ditambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3.
Nah, jika tekanan diperkecil, maka akan bergeser kemana? Jadi, jika tekanan diperkecil, maka volume pastinya akan diperbesar, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya lebih besar. Nah, di sini, di sebelah kiri, jumlah koefisiennya ada 4. Gimana dapat 4? Karena pada zat N2 itu koefisiennya 1, sedangkan pada zat H2 koefisiennya ada 3. Jadi 1 tambah 3 yaitu 4. Sedangkan yang di sebelah kanan jumlah koefisiennya yaitu 2 pada zat NH3. Jadi apabila tekanan diperkecil, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri, yaitu bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, apabila tekanan diperbesar, maka akan bergeser kemana? Jadi, jika tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil. Jadi, keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya lebih kecil, yaitu bergeser ke kanan, karena di sebelah kanan jumlah koefisiennya yaitu 2. Baik, yang terakhir yaitu ada katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat jalannya reaksi. Dalam kerjanya, katalis akan bereaksi dengan zat-zat bereaksi. Namun, di akhir proses reaksi, katalis akan memisah kembali. Pada sistem kesetimbangan, katalis akan mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi, dapat diartikan bahwa katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan, namun katalis mempengaruhi seberapa cepat kesetimbangan reaksi akan tercapai. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.